Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini kami akan mewawancarai Bapak mengenai ketaatan hukum. Yang pertama, boleh diperkenalkan dirinya dulu Pak. Baik, terima kasih. Nama Mahmudi, pangkat Bribka, Brigadir Kepala, status K2, kawin anak 2. Ya, kemudian saya mau bertanya Pak, Bapak sudah mengabdi berapa lama ya Pak? Kurang lebih hampir 23 tahun, jadi 22 tahun lebih jalan. Kemudian pernah ditempatkan dinas di mana saja Pak? Pertama, sehabis pelantikan tahun 2001, saya berdinas di Ditpol Air Polda NTT, Nusa Tenggara Timur. 2010 pindah di Polda DIY. 2011 pindah di Polres Sleman. 2011 juga pindah di Polsek Prambanan di unit administrasi Dimas. Nah, kemudian untuk sekarang ini Bapak dinas di mana dan menjabat sebagai apa? Sekarang saya dinas di Polsek Prambanan, Polresta Sleman, jabatan sebagai Babin Kamtibmas Desa Bogoharjo, Prambanan, Sleman. Baik, sebagai Babin Kamtibmas memiliki tugas apa saja Pak? Yang jelas untuk polisi itu kan tugasnya Harkamtibmas, pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Sebagai penegak hukum, turjawali, pengaturan, penjagaan, patroli. Kalau tugas saya spesifik itu ke pembinaan, jadi bukan penegak tapi pembina. Seperti mungkin sosialisasi, mengajak kepada masyarakat, pada anak-anak sekolah untuk tertib kepada hukum, misalnya untuk tertib mentaati hukum yang berlaku di negara ini. Baik Pak, mungkin pembahasan kali ini saya akan sedikit menyinggung mengenai negara Indonesia. Nah, negara Indonesia itu seperti yang kita ketahui kan adalah negara hukum. Nah, tentunya kita sebagai warga negara juga harus taat kepada hukum. Tetapi banyak juga warga Indonesia ini yang masih melanggar hukum. Nah, untuk itu apakah Bapak pernah menangani kasus yang terkait ketaatan hukum secara langsung? Kalau untuk menangani hukum secara langsung, saya belum pernah menangani. Tapi kalau untuk ini di masyarakat itu lebih condong ke KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang ada di masyarakat. Kemudian tadi Bapak juga melakukan sosialisasi pembinaan ya Pak ya. Nah, itu sosialisasi pembinaan itu kepada pelajar atau kepada masyarakatnya? Yang jelas kepada, kan ada BINLUSUM, pembinaan penyuluhan langsung. Itu kepada warga masyarakat, kepada remaja, kepada anak-anak sekolah, dan lain-lain dan sebagainya. Baik Pak, kalau begitu pembahasan kita ini mungkin akan masuk kepada pembahasan pembinaan pelajar terhadap kenakalan remaja. Dan pertanyaannya akan dilanjutkan oleh teman saya Pak. Kasus yang akan kita bahas lebih dalam itu kan mengenai pembinaan pelajar Pak terhadap kenakalan remaja. Mengapa masalah kenakalan remaja itu bisa terjadi? Kenakalan remaja bisa terjadi disebabkan banyak faktor. Dari kurangnya pedulinya orang tua kepada anak, dari salah pergaulan, bisa juga tidak bijaknya menggunakan sosial media. Jadi yang paling utama itu mungkin dari ilmu agama yang kurang. Jadi pembinaan dari ilmu agama yang kurang. Itu siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus tersebut Pak? Yang tentunya kalau pihak yang terlibat kan remaja itu sendiri sebagai mungkin terduga atau pelaku. Terus orang tua itu karena sebagai istilahnya orang tua langsung, guru, sama dari pihak kepolisian yang bisa istilahnya kita harus bersinergi menangani, mencegah, dan istilahnya mensosialisasikan supaya tidak
terjerumus ke dalam kenakalan remaja itu sendiri. Baik, kami akan melanjutkan sesi wawancara dengan pertanyaan sebelumnya oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya itu, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut, Bapak? Upaya yang kita lakukan, yang jelas kan kita Bindusung mensosialisasikan, mengajak untuk satu, tertib kepada hukum yang berlaku atau norma-norma yang berlaku di lingkungan atau di wilayah tersebut. Yang selanjutnya lagi, kita tidak henti-hentinya selain kepada orang tua, kepada anak, kepada warga masyarakat untuk menjaga anaknya atau jangan sampai menjadi pelaku ataupun korban dari kenakalan remaja. Berarti upaya tersebut juga bisa dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi kembali, ya Pak? Iya, bisa. Tapi kan tetap harus menjaga anak kita. Kalau malam itu kan ada peraturan bupati, kalau tidak salah itu jam malam untuk anak pelajar itu jam 22 harus ada di rumah. Pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana pendapat Bapak mengenai kesadaran masyarakat terhadap ketaatan hukum? Kesadaran masyarakat kepada ketaatan hukum itu masih kurang menurut saya, karena banyak anak remaja, khususnya remaja itu yang banyak melakukan pelanggaran. Contoh mungkin mengendus sepeda motor belum waktunya, belum mempunyai SIM, tidak memakai helm, menerobos lampu merah atau traffic light. Lalu kemudian apa harapan Bapak buat masyarakat tersebut yang belum menaati hukum yang ada? Ya, harapannya setelah diadakan sosialisasi di sekolah-sekolah atau mungkin di pertemuan tingkat RT, itu bisa disampaikan kepada anak-anaknya untuk sebenarnya mentaati hukum biar tidak menjadi korban dari mungkin kenakalan remaja atau kecelakaan lalu lintas. Baik, dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi pengaruh kenakalan remaja yang menyebabkan remaja itu tidak menaati hukum. Upaya yang dapat dilakukan juga dengan bantuan pihak lain untuk menumbuhkan kesadaran diri remaja tersebut. Misal dengan diadakannya sosialisasi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak atas bantuannya kepada kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami ini, yaitu tugas mata kuliah kewarganegaraan.